Ketika si kecil monyet ini lahir, ayah sang raja monyet langsung ingin memakannya. Pada detik berikutnya, si kecil monyet langsung memukul raja monyet. Hal ini membuat raja monyet sangat senang. Inilah tampilan yang seharusnya dimiliki pewaris raja monyet. Pada saat itu, si monyet betet sebelah menarik keluar monyet kecil lainnya. Monyet itu adalah saudara kembarnya, memiliki hak waris yang sah atas tahta. Sesuai dengan aturan monyet, monyet lain harus dihilangkan. Raja monyet melihat kedua saudara itu dalam dilema. Penyihir jahat mulai mempengaruhi raja monyet, mengatakan padanya bahwa itu adalah takdir. Memanfaatkan keadaan di mana sekawanan monyet dan ibu monyet belum tahu. Lebih baik segera menghilangkan yang tertua. Raja monyet tidak punya pilihan selain meninggalkan yang tertua. Dia memerintahkan monyet betet untuk menghilangkan anak tersebut. Lalu ia mengumumkan di depan kelompok monyet, bahwa yang kedua adalah pewaris raja monyet. Untungnya monyet itu beruntung. Saat jatuh, dia terbungkus oleh akar-akar pepohonan. Dia polos, dia pikir ini cuma permainan. Sampai serigala lapar menggigit tangannya. Barulah dia tahu ini nyata. Saat darurat, dia diselamatkan oleh seekor hidung besar. Hidung besar dan dia memiliki kesamaan nasib. Juga dijauhi oleh sejenisnya karena penampilannya. Hidung besar ingin dia menyelamatkan diri sendiri. Tapi melihat keadaannya yang benar-benar menyedihkan, dia menerima dia. Waktu berlalu dengan cepat. Si monyet besar tumbuh dewasa. Meskipun tangan kanannya cacat. Namun begitu, dia cerdas. Bukan hanya bisa membuat kipas dari daun pohon. Juga bisa membuat mesin air minum otomatis. Dia juga menemukan lem alami dalam daun pohon. Merapatkan bibir ke langit, ke tanah, ke daun. Tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Mereka sangat bersemangat. Kehidupan penuh dengan kesenangan. Mereka juga senang dengan kegiatannya saat masih menjadi bagian dari kelompok monyet. Mereka sering mengadakan pertandingan bola. Si monyet besar dan hidung besar sering diam-diam menyaksikan. Saat ini, si monyet kedua juga tumbuh besar. Dan dia sehat dan kuat. Mudah melewati pertahanan. Memutar tubuh dan melempar bola rotan ke tengkorak. Tujuan yang luar biasa. Mendapatkan sorakan meriah dari kelompok. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Di pertandingan berikutnya, si hidung besar terpesona menonton pertandingan. Ketika bola rotan terbang di depan mata, dia tidak bisa menahan diri dan melempar bola. Tanpa sengaja, ia memasukkan bola rotan ke dalam lubang. Sekelompok monyet mengepung si hidung besar dan menendangnya. Si monyet tua menghasilkan gelembung lem dengan cabang. Dengan mudahnya mengeluarkan bola rotan dari lubang. Sekelompok monyet terpesona dengan adegan ini. Apakah ini Alpen yang legendaris? Si monyet kedua merasa dirampas sorotan. Dia mengambil cabang dan secara kebetulan mengangkat si monyet tua. Memberitahunya, meskipun ini wilayah dinamis, tapi ini wilayahku dan aku yang punya kuasa. Si botak menemukan masalah. Jari kaki monyet, seperti yang dipotong separuh oleh kera dua. Itu adalah lambang keturunan Raja Kera. Keduanya dan penyihir langsung mengerti. Itu adalah kera penyakit pada masa lalu. Kera dua melemparkan kera kakak ke samping. Dia ingin terus bergaya. Namun bola rotan menempel erat di tangannya. Seketika membuatnya bingung. Kelompok kera melihat situasi dan datang membantu. Setelah putaran yang rumit, seekor kera bersama bola rotan dilemparkan ke atas tinggi. Kemudian bola rotan jatuh di atas kepala Raja Kera. Kera botak menarik keras. Akhirnya membuat Raja Kera menjadi mertua. Gaya rambut Raja Kera hancur karena tindakannya. Saat itu penyihir memberitahu kera dua tentang hal ini. Harus menyingkirkan kera kakak, atau tahta akan terancam. Maka mereka merencanakan sesuatu. Membawa kera kakak ke hadapan Raja Kera. Raja Kera pasti akan menyalahkan dia atas masalah gaya rambutnya. Namun ini tidak membuat monyet sulit. Dia dengan sembrono mengambil beberapa ranting. Mereka membuatkan mahkota istimewa untuk Raja Monyet. Kelompok monyet terkesan dengan sosok yang gagah itu. Monyet dua cemburu. Memberikan tatapan kepada penyihir. Penyihir kembali membuat sihir. Monyet sulit juga membuat cermin di tempat. Raja monyet untuk pertama kalinya melihat keagungan wajahnya sendiri. Melihat semua orang senang. Monyet sulit lagi membangun tahta Raja Monyet dengan merambat. Bergaya dengan modis. Memperlihatkan kemewahan dan kemuliaan. Sambil semua orang senang, penyihir mulai melakukan mantra di dalam gua. Kemudian ribuan belalang segerombolan keluar. Raja Monyet tidak sengaja terjatuh dari tebing dan langsung pingsan. Penyihir menggunakan kesempatan untuk menipu. Memutuskan bahwa ini semua karena monyet sulit menghadirkan bencana. Kelompok monyet ikut serta dalam keributan. Monyet dua dengan kesempatan itu juga menjatuhkan monyet sulit dari tebing. Raja Kera bangun marah besar. Kera yang begitu berbakat disembelih. Namun ia harus meneruskan keturunan. Ia juga tak bisa berbuat apa-apa pada saudaranya. Hanya bisa berduka sendirian di tepi jurang untuk saudaranya. Untungnya, saudaranya sungguh kuat, tidak patah. Ketika dia bangun dan memandang luasnya bumi, masih agak pusing. Akhirnya, ini adalah kali pertama kera menjejakkan kaki di daratan. Kera besar ingin menyelamatkannya kembali ke pohon. Tapi ia dengan berani berjalan menuju padang rumput. Ia mengangkat kepalanya. Dua burung unta besar menghalanginya. Ia melangkah maju untuk mendapatkan buah-buahan dan menghilangkan lapar. Melangkah maju ke evolusi manusia kera. Setelah beberapa usaha dan kesulitan, akhirnya dia berhasil tegak berdiri. Sambil melihat keindahan dunia. Indah dan berwarna-warni. Kebahagiaan selalu singkat. Dari kejauhan, kawanan serigala lapar melaju ke arah mereka. Monkey King mencoba untuk berlari. Tetapi dia terus mundur saat berlari. Akhirnya dia berputar di tempat. Dia memutuskan untuk berlari mundur. Kecepatan dia berlari mundur sama dengan kecepatan dia berkembang. Dia memperhatikan dengan seksama teknik usaha keras jari kaki burung unta. Dia dengan cepat belajar berlari ke depan. Kelompok monyet bersorak gembira untuk kemajuannya. Tantangan yang lebih besar menunggu Monkey King. Sekelompok badan mulai gelisah ketika melihat sekawanan serigala.
Mereka semua bergabung dengan kelompok berlari. Pertandingan tanpa tandingan dimainkan di padang rumput. Monkey King segera terjebak dalam sebuah jalan buntu. Bada mulai melingkarkan tubuhnya dan berguling-guling. Tepat di saat terakhir, Raja Monyet muncul dan menghentikan Bada. Dengan menggunakan sedikit tenaga untuk mengusir kelompok Bada. Dan juga mengusir kelompok serigala. Namun ada ikan yang lolos sedang menuju kepada saudara monyet. Sang Raja Kera dengan tanpa ragu menahan benturan untuknya. Ketika debu telah berserakan, Raja Kera telah terluka parah. Sebelum kehadiran Es, dia mengungkap misteri keturunannya kepada sang kakak kera. Kera kedua adalah adiknya. Sang kakak kera sama sekali tidak mengetahui hal ini. Selama bertahun-tahun, tidak ada yang pernah membicarakannya. Kera kedua membawa jenazah sang Raja Kera pergi. Kelompok kera mengadakan upacara perpisahan. Sesuai dengan aturan suku kera, sang Raja Kera baru harus memakan tubuh sang Raja Kera lama setelah dilantik. Dengan begitu, dia akan menjadi pemberani dan cakap seperti sang Raja Kera lama. Pada saat kera kedua bersiap-siap untuk melakukannya, sang kakak kera muncul. Dengan mengandalkan kekuatan dirinya sendiri, tidak mungkin menghentikan upacara itu. Secara kebetulan, petir muncul di langit. Sang kakak kera segera mendorong jenazah sang Raja Kera dari pohon besar. Kera hidung besar menutup jenazah sang Raja Kera dengan batu, untuk mencegah hewan lain memangsanya. Pada saat itu, angin puting beliung melanda permukaan bumi. Saudara monyet juga terlibat. Bencana tidak hanya membawa kehancuran. Kakak kera juga terlibat. Di tengah badai, dia bertemu dengan monyet Dewi yang ditakdirkan. Mereka segera terlempar oleh angin kencang. Melihat Dewi di depan mata, sang monyet bertekad untuk berusaha sekeras mungkin. Ketika hampir berhasil, tali rambatan tiba-tiba putus. Untungnya Belanda muncul dan menyelamatkan mereka. Monyet Dewi tidak dapat membayar balasannya kecuali dengan menyerahkan dirinya. Binatang memang begitu tulus. Begitulah, pasangan monyet juga menikmati matahari terbenam. Ternyata kecintaan manusia pada matahari terbit dan terbenam adalah turun-temurun. Di bawah bimbingan sang monyet, monyet Dewi juga belajar berjalan tegak, menyalakan cabang di dalam lava. Dia membawa obor ke kelompok monyet. Dia berharap bisa membawa monyet Dewi bergabung dalam kehidupan berkelompok. Dia juga menunjukkan cara menggunakan api di tanah. Dapat memberikan penerangan dan kehangatan bagi semua orang. Tapi semua orang tidak hanya menerima, tapi juga melempari batu untuk mengusir kakak monyet. Kakak monyet membawa obor ke sarang serigala. Ini adalah kali pertama manusia kera mendekati mereka dengan begitu berani. Serigala juga takut pada obor ini. Seperti itulah, kakak monyet mendapatkan sarang serigala sebagai tempat istirahat.